Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, guru kelas 6, guru kelas 2 dan juga guru kelas 3 yang berbahagia. Kita ya tak Bu Lisa? Iya, biar semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi luar biasa. Seperti itu ya? Semangat pagi luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk dengan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan kali ini saya akan mengimbaskan ya budaya positif, yaitu modul 1.4 guru penggerak angkatan 9 BPPT Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini saya akan memaparkan apa itu budaya positif dan juga bagaimana penerapannya di sekolahan kita. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ulama. Nah, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kita mulai kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing tentang budaya positif. Apakah makna dari budaya positif itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan. Apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Nur? Ya, menurut kata yang sederhana, budaya positif, budaya adalah ada istiadat yang berlaku di suatu tempat. Positif adalah mengarah kebaikan. Jadi budaya positif bisa disimpulkan adalah kebiasaan yang bisa mengakibatkan perilaku kebaikan. Oke, terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Nur. Hasilnya pintar ini. Oke, luar biasa. Loh, ini pintar banget Pak. Kelas 3 itu ada Pak Nur ya, ada seperti itu. Terus sekali Pak Nur ya, nilai-nilai kebudayaan yang dilaksanakan sehari-hari sehingga dalam orang itu positif seperti itu. Contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah kita, kira-kira contohnya apa nih Bapak Ibu? Di sekolah kita melaksanakan apa? Oke. Pak Nur lagi. Ya, budaya positif yang biasa dilakukan di sekolahan, diawali bisa mengucapkan saling menyapa dan memberikan salam. 3S gitu. Terima kasih Pak Nur. Luar biasa, kasih apa lagi? Ini Pak Nur semangat sekali gitu. Terima kasih Pak Nur. Jadi luar biasa, contohnya di sekolah kita adalah pembiasaan 3S yang dari kita sudah melaksanakan. Baik Bapak Ibu, di modul 1.4 tentang budaya positif berpenggerak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai universal yang sudah disepakati bahwa nilai itu sudah dipandang baik bagi masyarakat. Next. Perubahan paradigma. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita setiap tahun pasti berubah dari hal kedisiplinan, dari hal nilai-nilai kesopanan dan lain sebagainya. Tentunya paradigma perubahan juga berubah. Di sini saya tampilkan bahwa anak-anak sekarang sudah melek teknologi. Putra putri jenengan mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan itu sudah pegang HP. Betul sekali Bu Putri. Lanjut. Filosofi pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara sudah tidak asing lagi, sudah mendarah daging bagi guru-guru di Indonesia, yang dimana semboyannya adalah ingat sosum tulodo ingmat yo manufaso tuturi handayani. Selain filosofi tersebut, Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa siswa itu bukan tabula rasa atau kertas kosong. Jadi anak-anak itu sudah memiliki bakat
punya minat, punya karakteristik yang beragam. Dia bukan kertas kosong. Bagaimana cara kita untuk membimbing mereka? Kemudian yang kedua adalah anak terlahir dengan bakatnya masing-masing dan unik. Ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah budi pekerti. Yang keempat adalah tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Bahasanya karakteristik anak-anak ini harus dikembangkan oleh guru dengan menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru ibarat itu petani dan anak ibarat biji jagung. Bagaimana cara kita untuk menumbuh kembangkan jagung tersebut? Jadi untuk anak itu kan ada diibaratkan sebagai jagung. Ini menunjukkan bahwa guru itu tidak bisa merubah jagung tersebut menjadi kedelai, atau guru tidak bisa merubah bagaimana jagung tersebut itu cara untuk berkebunnya disamakan dengan cara berkebunnya kedelai, tentunya juga berbeda. Nah, seperti itu, maka di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan petani sebagai guru dan biji jagung sebagai siswa. Kita harus melayani, kita harus membimbing anak-anak supaya mereka dapat mendapatkan pembimbingan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang terakhir adalah Bapak Ki Hajar Dewantara selalu menerapkan bahwa kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Jadi sifatnya guru menuntun, bukan memberikan pengajaran. Terima kasih. Next. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, sekolah kita sudah menerapkan nilai-nilai untuk merubah paradigma tersebut dengan kelas yang nyaman dan juga ramah anak. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dan dalam menghadapi murid. Seperti yang diutarakan Pak Ki Hajar Dewantara tadi, kita hanya memberikan anak-anak itu tuntunan. Walaupun akademiknya diberikan, pengajarannya diberikan, pendidikannya juga harus, termasuk budi pekerti dan lain sebagainya. Next. Sebelum masuk ke ilusi kontrol ini, Bapak Ibu, kita akan sedikit merefleksikan, okay? Yang pertama adalah ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu meluruskan konsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, yaitu ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita buktikan sekarang ya Bapak Ibu, panjenengan sekarang sudah berdua, okay? Satu baku berdua berpasangan, okay? Nah, sekarang kita praktekkan. Satu orang itu menggenggam tangannya seperti ini, yang satu orang itu membuka. Ya. Kira-kira bukan Om. Nah, mungkin ini ya bisa berhadapan ya. Pak Nur bisa sama saya di depan Pak Nur. Tutup. Nah, terima kasih. Nah, sekarang untuk yang sebelah kanan itu menggenggam seperti ini, yang sebelah kiri itu berusaha membuka. Oke. Nah, caranya ya dibuka untuk yang kiri. Coba ya, contoh ya. Contohkan ya, ini saya Membuka. Saya nih, silakan buka Pak. Ini. Hai, kamu mau dijilid kanan kiri. Tetap gak saya buka. Dan seperti itu, coba jenengan praktekkan apakah ini terbuka atau tidak.
Coba diilustrasikan. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah Pak ya. Selamat datang Bapak Muhammad Ismail, Kepala Sekolah Jayantara Negara Titik 5. Kita sekarang mempraktekkan bahwasanya yang sebelah kanan itu akan menggenggam. Nah, sebelah kiri berusaha membuka. Nah, dengan berbagai cara ya. Oke, kita praktekkan 1 menit ya. 1, 2, 3. Ayo dibuka, ayo. Dibujuk, coba dibujuk. Anggap di sini ada sesuatu yang berharga gitu. Dibujuk. Ini Pak, tangan saya kotor Pak. Silakan, silakan. Katanya dibujuk. Iya, boleh, silakan. Ini kotor itu. Sudah, terima kasih tepuk tangan. Luar biasa. Oke, yang satu tadi mempertahankan, yang satu mencoba untuk buka. Sekarang saya coba tanya Bu Mila, sebagai apa tadi Bu? Membuka. Yang dilakukan tadi apakah berhasil? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini tidak. Kenapa seperti itu Bu Yayu? Ya, itu saya anggap hal yang sangat penting dan terlalu pribadi, tidak bisa direbut oleh orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Mila dan Bu Yayu. Luar biasa. Jadi sepakat ya, ini artinya adalah anak-anak itu memiliki karakteristik yang beragam. Kita tidak bisa memaksakan dia untuk menjadi yang kita inginkan, melainkan kita hanya menuntut mereka agar mereka itu tahu arah dan tujuannya. Seperti itu, oke? Jadi kalau diibaratkan kita itu tidak bisa membuat anak diumpamakan sebagai ikan untuk terbang atau burung untuk berenang. Jadi mereka ada kodratnya sendiri-sendiri, namun kita hanya menuntutnya semoga mereka menuju jalan yang sesuai dengan tujuannya. Bukan tujuan kita, tapi tujuan mereka. Next, Pak Anton. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol yang tadi sudah kita praktekkan. Jadi stimulus respon itu yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bedanya seperti itu. Lanjut yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak itu kan sering membuat kesalahan yang mereka anggap itu benar, padahal bagi kita itu salah. Jadi kita tidak boleh menjustis mereka bahwa mereka itu berperilaku buruk seperti itu. Namun semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti itu, ya. Lanjut yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dari teori kontrol yang kita lakukan tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun saya dibujuk, diintik-intik, dikasih upil tadi, ya, tapi tetap saya kekeh dengan pendirian saya tidak, karena yang merubah adalah diri saya, yang mengontrol adalah diri saya. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Buktinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang tadi sudah dipraktekkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Jadi menurut William Jackson tadi. Next. Nah, apa makna disiplin bagi Bapak Ibu? Apa makna disiplin bagi Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita? Monggo, ada satu atau dua guru untuk menyampaikan apa makna disiplin. Nggih, Pak Nur?
Disiplin adalah kemampuan kita untuk bisa mengatur waktu yang sudah direncanakan. Jadi intinya disiplin adalah belajar untuk tidak menunda waktu. Ya. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Nur. Disiplin adalah tidak menunda-nunda waktu. Kita sudah mengaturnya agar tidak kelabakan seperti itu. Oke, next Pak. Di dalam modul 1.4 tentang budaya positif, disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib. Betul nggih? Datang tepat waktu jam 7 seperti itu. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Datang terlambat dihukum. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Seperti itu, nggih. Jadi penerapan disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Next. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa seseorang menyatakan dirinya disiplin itu harus dari dirinya sendiri, menyadari kalau perbuatan kita itu sudah disiplin. Kalau masih ada faktor eksternal, contohnya sekolah harus masuk jam 7 pagi, itu karena orang lain, karena sekolah yang membuat peraturan itu akhirnya saya berangkat pagi jam 7. Tetapi kalau disiplin dari dalam internal, sekolah mempunyai peraturan jam 7, berarti saya punya keinginan berangkat lebih pagi. Tidak karena absen, tapi karena diri sendiri untuk menjadi disiplin. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini kan untuk mendapatkan imbalan seperti absen, absen seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal tujuan disiplin positif. Jadi harapannya seperti itu. Next. Nah, tahapan lingkaran budaya positif. Jadi menurut panjenengan, kita itu sudah di mana dari tahapan ini? Yang pertama adalah peraturan kelas, yang kedua adalah keyakinan kelas, yang ketiga adalah lingkungan positif, yang keempat adalah budaya positif. Peraturan kelas, pasti semuanya sudah melaksanakan ya, peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas, apakah sudah melakukannya? Sudah. Nah, kalau sudah di dua lingkaran ini, yang ketiga adalah lingkungan yang positif. Apakah sudah tercipta lingkungan positif di lingkungan panjenengan semuanya? Apakah ada yang bertengkar, ada yang rame, adakah ada ini masih ya? Kalau masih ada seperti itu, lingkungan yang kurang nyaman, berarti lingkungan positifnya ini masih belum terlaksana dengan baik. Nah, maka kalau lingkungan positifnya yang tadi saya sampaikan belum terlaksana dengan baik, maka budaya positifnya juga belum terlaksana. Seperti itu, oke. Next. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Bapak Ibu harus memakai helm? Keselamatan, tata tertib, peraturan, tidak kecekel polisi, mana atau betul sekali. Jadi kita mempunyai alasan mengapa kita menggunakan helm. Kemudian mengapa
cuci tangan, Bebas kuman. bebas kuman, kebersihan tangan dan kesehatan luar biasa. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Disiplin, biar tidak dihukum, biar tidak dipotong, ya, biar tidak dapat sanksi. Nah, kalau ada pemikiran seperti itu, berarti itu masih motivasi dari eksternal, belum dari diri sendiri. Biasa menjadi orang yang baik. Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk biar menjadi orang yang lebih baik. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti itu. Harus ini nilai-nilai dan keyakinan itu harus ditanamkan oleh diri seseorang agar motivasi intrinsiknya itu ada seperti itu. Bukan karena peraturan. Next. Keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Dilarang rame di kelas, dia paham kalau itu peraturannya dilarang rame, tapi dia belum yakin sehingga dia melakukan kesalahan tersebut karena dia belum memiliki ini, hanya sekedar ikuti peraturan saja tapi belum yakin. Maka dari itu kurikulum Merdeka ini bukan lagi kesepakatan kelas tapi keyakinan kelas. Tidak hanya menyepakati saja tapi harus diyakini. Lalu Pak Next, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ini sudah kita laksanakan ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalimatnya harus bentuk positif. Jadi dilarang datang terlambat. Nah, seperti itu berarti dilarang masih kata negatif, harus diganti dengan positif. Nah, budayakan datang tepat waktu seperti itu, nggih. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ini maksudnya adalah peran serta dari warga kelas maupun sekolah. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, next. Nah, urutan dalam menentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Nah, berdasarkan modul 1.4 tentang budaya positif, keyakinan kelas ini urutannya harus runtut. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Peraturannya harus ada terlebih dahulu. Setelah itu mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini Bapak Ibu urutan dalam menentukan keyakinan kelas. Next. Nah, contoh peraturan dan keyakinan. Yang pertama itu adalah contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini sifatnya menyuruh. Jadi kalimatnya dibuat positif dengan tanggung jawab. Nah, dari kata kunci tanggung jawab ini bisa dieksplor oleh kelas maupun anak untuk menjadikan kalimat yang positif. Contohnya bagaimana kira-kira Bapak Ibu?
Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ini dijadikan kalimat yang positif bagaimana? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Dari contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan sifatnya menyuruh, jadi masih negatif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Agar anak-anak bisa memiliki keyakinan, maka di sini ada kata kunci tanggung jawab. Ya, kira-kira apa Bapak Ibu kata kunci? Nggih, tanggung jawab ini berkaitan dengan buku ini. Iya. 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 Bertanggung jawab. Setelah kalian membaca buku atau menggunakan buku, kalian harus kembali. Ya, boleh seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Lisa. Jadi seperti itu, sudah. Saya sendiri di sini masih belajar Bapak Ibu Pangapunten. Jadi tidak menggurui atau bagaimana saya mengimbaskan tentang budaya positif dari modul 1 4. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini kan kalimatnya negatif. Padahal ini yang sering kita buat Bapak Ibu. Saya pun juga dilarang mengganggu orang lain. Dilarang olok-olok Bapak Ibu. Dilarang, seperti itu. Sekarang jadi dilarang mengganggu orang lain. Ternyata ada keyakinan yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini kita bisa ubah menjadi kata yang positif. Contoh lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini ada keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi sifatnya seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bapak Ibu harus membuatkan kalimat yang bagaimana anak-anak itu ada kata-kata ini kesehatan seperti itu. Jadi jangan dilarang karena mindsetnya anak-anak itu harus positif sehingga budaya tercipta positif. Next perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini yang sering terjadi jika melakukan peraturan harus dihukum. Hukuman ini tidak boleh kita lakukan. Hukuman adalah sesuatu. Contoh ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Contoh ini misal sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak-anak melakukan pembulian sama temannya, jawab temannya seumpama seperti itu. Apakah kita langsung hukum? Kamu salah, kamu tidak bisa seperti itu. Kamu harus minta maaf, kamu harus ini. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak, ya. Yang panjenengan lakukan selama ini kalau ada anak seperti itu bagaimana? Sifatnya anak seperti itu? Kira-kira senangannya dewe koncone. Sampai gregetan satu kelas, Pak, itu dewe aku terus. Menurut saya anak seperti itu caper. Cari perhatian ke gurunya biasanya. Ada yang caper sehingga dia ingin diperhatikan. Nanti kita bahas untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Luar biasa. Terima kasih Bu Lisa. Jadi seperti itu, Jadi tidak boleh menjelaskan anak itu salah, Padahal yang benar sebelum melakukan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Jadi harus diberikan pengertian. Semua itu seorang manusia itu pasti berbuat salah. Seperti itu. Tetapi bagaimana caramu untuk memperbaikinya? Seperti itu. Nanti kita bahas dari segitiga restitusi. Lanjut. Contoh yang terakhir, marah, rasa bersalah dipermalukan, kerasa tak dihargai. Ini yang mungkin saya sendiri mempraktekkan itu hukuman. Padahal ternyata itu harus anak-anak
itu memberikan konsekuensi. Kalau anak-anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, maka konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi anak-anak akan merasa seperti itu. Masuk ke depan, yang ramai. Kalau ramai terus, kerjakan di luar kelas. Nah, seperti itu tidak boleh. Itu termasuk hukuman. Harus memberikan konsekuensi yang sebelumnya sudah diyakini di keyakinan kelas. Next. Contoh hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi sekarang. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah pernah Bapak Ibu? Pernah. Saya pun juga pernah. Ternyata itu hukuman, tidak boleh, malah tidak membuat anak sadar, malah nanti oh, PR itu ya. Saya itu juga sering dapat surat cinta dari kelas saya itu. Tanda tangan Pak Imam, kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, ternyata teorinya itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Jelas hukuman. Malah dia merasa diasingkan, tidak akan memperbaiki dirinya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Sampai kemarin ada yang pulang ya karena tidak memakai masker. Nah, seperti itu. Anaknya merasa salah, takutnya ke peraturannya, bukan di dirinya. Aku ingin sehat, aku ingin selamat, bukan itunya, tetapi malah ke peraturannya. Nah, yang benar kita akan memberikan konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi anak akan merasa menggantikan atau seperti itu, betul begini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Tidak dihukum. Mejaku kok terusin. Nah, sekarang push up. Setelah itu bersihkan. Setelah itu ini bawa pulang. Ini dicuci, disetrika. Nah, seperti itu tidak boleh karena dia akan merasa dirinya itu diasingkan tadi. Yang contoh lagi adalah lari, sudah sama ya. Tapi untuk konsekuensi ini contoh PJOK ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Bedanya dengan lari yang ini tadi ya. Konsekuensi ini sudah disepakati, diyakini sebelumnya. Jadi sudah ada tertulis dengan guru PJOK bahwa yang terlambat 10 menit harus lari 2 kali mengelilingi lapangan, ya, dari lapangan. Kenapa? Selain untuk konsekuensi, yang kedua adalah untuk pemanasan. Dia datang telat 10 menit, jadi kan belum pemanasan. Dia harus lari lapangan. Lanjut. Nah, ini Bu Lisa yang tadi disampaikan ya. Caper katanya. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih yang diterima. Yang kedua adalah penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Nah, Bapak Ibu harus memahami tentang kelima ini ya, 5 cara kebutuhan dasar manusia ini untuk mengetahui kebutuhan anak-anak. Ketika mungkin berbuat salah, kebutuhannya itu apa? Nah, itu harus meyakini kelima kebutuhan dasar ini. Next. Contoh kasus. Nah, ini ada kasus Pak Wildan bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Lalu si Agus ini senengannya minta makan bekal makan temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Wildan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu silakan
ada yang menjawab. Jadi ada anak yang namanya Agus suka minta-minta. Digabungkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Coba pilih salah satu kebutuhan dasar. Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ulang lagi. Oke. Dia pilih salah satu: cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau survival. Oke, monggo. Sering minta-minta ke temannya karena dikira teman-temannya nanti kan takut, jadi dia maksa karena dia merasa berkuasa di kelas itu. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Yayu. Oke, jadi penguasaan. Jadi kebutuhannya Mas Agus tadi, dia sebagai penguasa yang mungkin yang paling besar, yang paling punya power di kelas, sehingga minta ke temannya. Oke, kita lihat jawabannya deh. Jawaban ini bisa beragam tergantung dari kebutuhan apa yang diinginkan Agus. Nah, ini adalah tindakan-tindakan Agus. Kalau tadi penguasaan berarti yang ketiga gitu ya. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi tindak lanjut yang kita lakukan itu harus bagaimana Agus itu tidak berkuasa. Jadi kita tahu, oh alasannya ternyata penguasaan. Contoh lain, bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup karena mungkin dia kurang mampu sehingga dia minta-minta temannya karena lapar, memaksa temannya untuk dimintai makanan. Maka panjenengan semuanya kalau menemukan itu harus memberikan bimbingan tuntunan bagaimana dia bertahan hidup. Nah, seperti itu. Uang jajannya kurang sehingga meminta temannya. Padahal di perutnya lapar sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk 5 kebutuhan ini kita harus memahaminya sehingga anak-anak itu merasakan kita itu sebagai ibu, sebagai bapak di sekolah dengan memberikan bimbingan sesuai dengan keinginannya. Oh, aku itu butuh kasih sayang. Maka kalau jawabannya seperti itu, maka harus kita berikan treatment tentang bagaimana memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Seperti itu. Jadi menyesuaikan jawaban si anak tersebut, tidak langsung menghukum anak untuk melakukan sesuatu jika melanggar peraturan. Karena belum kita tidak tahu kalau dia itu ini tadi bertahan hidup atau penguasaan, kebebasan, kesenangan atau cinta kasih sayang. Kalau dia jahil berarti kan kesenangan seperti itu Islam. Oke. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dipaparkan kasus ya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini bisa ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Guru yang berbuat menunjuk-nunjuk, kemudian berceramah, membuat alasan, tujuan, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya di sini adalah posisi kontrol. Jadi jenengan mengontrol anak-anak itu menyesuaikan dari kesalahannya tadi, kebutuhannya tadi. Jadi kalau dia itu mengambil bekal temannya, kira-kira panjenengan memposisikan diri yang mana? Apakah langsung menghukum? Apakah langsung membuat rasa bersalah?
teman, pemantau, atau manajer. Dari modul 1.4 ini harapannya seluruh guru harus jadi manajer. Yang manajer itu bukan menyuruh, tapi memberikan tuntunan sehingga anak itu bisa menjadi manajer pada diri sendiri, mengetahui oh ini baik, oh ini salah, oh ini harus yang aku lakukan, oh aku tidak boleh melakukan ini. Itu adalah posisinya manajer. Tapi kalau kita masih seumpama teman, saking dekatnya sama teman tiktokan terus gitu, maka anak-anak juga tidak akan mendapatkan kemerdekaan yang dimilikinya. Hanya dari faktor eksternal tadi. Dia tidak mengetahui oh tiktokan dan ini ternyata negatifnya ini, nggak tahu dia. Oh positifnya ini, dia tidak tahu karena posisinya teman terus. Gurunya juga memposisikan teman terus seperti itu. Jadi tidak tidak selamanya teman sebagai guru memposisikan teman itu baik. Malah anak-anak ada melunjak, mungkin kan seperti itu. Tapi tidak juga kita sebagai pemantau. Pemantau ini seumpama, Pak Imam masuk deh, langsung duduk menengahi. Karena ada pemantau masuk, dia merasa pemantau masuk. Kemarin disepakati harus diam ketika Pak Imam berbicara. Nah seperti itu. Pemantau Pak Imam jelaskan anak-anak menang. Karena mereka merasa dipantau. Kalau saya rame ikut dijaga Pak Imam dihukum. Nah seperti itu yang tidak boleh dilakukan. Kadang saya pun juga melakukan hal seperti itu sebelum mengetahui tentang bagaimana posisi kontrol yang sudah dipaparkan oleh BPKB Jatim ini. Seperti itu. Jadi sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Oke. Next. Nah terakhir adalah restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Jadi restitusi itu perbaikan. Next. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya anak-anak mainan ini, kemudian bajunya sobek, bajunya sobek, langsung anak-anak bilang ke gurunya, Bu, bajuku sobek. Kira-kira panjenengan yang dilakukan apa? Tapi kira-kira yang dilakukan apa Pak? Kalau menemukan hal yang seperti itu, Suruh ganti. Terus contoh menebus kesalahan. Belajar dari kesalahan dia. Beginilah Imam kemarin. Terima kasih. Saya punya pengalaman kemarin ada murid saya kelas 2 itu dia suka iseng. Dia iseng bukunya temannya dicoret atau mungkin dia jongkrok ke temannya. Ya itu beberapa kali terus saya mencoba. Saya kemarin karena buka bayangan belajar sama teman-teman itu yang disiplin positif tentang jadi segitiga restitusi ya. Kami mencoba kemarin menjadi manajer. Yang mencoba karena memang baru pertama sudah melihat itu ya. Saya coba mempraktekkan. Saya tanya kenapa kok suka coret-coret buku temennya, kok suka main trading itu dengan temennya di curhat atau apa ya. Jawabannya iseng. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau sebelum kami kemarin melihat itu ya kita marahi ya, kamu nggak boleh seperti itu, nggak boleh ini karena itu salah, itu nggak boleh. Ternyata kita nggak boleh memperlakukan anak seperti itu langsung menghukum dia bahwa kamu salah. Jadi kita cari
apa yang kenapa kok dia melakukan itu, ada apa, seperti itu. Terima kasih. Itu yang luar biasa. Jadi sudah menerapkan ternyata Bapak Ibu, sudah menerapkan segitiga restitusi. Luar biasa. Betul sekali Pak David. Jadi tidak boleh langsung menghukum, ya, tidak boleh mengatakan itu salah, kamu harus ini, kamu harus itu, tapi harus mencari tahu dulu bagaimana identitasnya, stabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi yang salah, kamu melakukan itu. Nah, setelah itu baru ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oh, itu perbuatan yang melanggar keyakinan kelas, sehingga nanti dia bisa memperbaiki. Saya harus seperti ini, ya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya itu tadi apa? Yang 5 itu ya Bapak Ibu. Kalau dia hanya kesenangan, berarti kita enak untuk memberikan restitusi tadi. Tapi kalau ternyata survival, nah itu harus dikembangkan lagi. Kenapa kok seperti ini? Mungkin keluarganya yang kurang mampu, atau mungkin dia punya uang tapi dibuat jajan yang lain, dibuat beli mainan, tapi tidak buat dibeli, maka pasti banyak sekali seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini karakternya itu bentuk. Dapat dari tadi ya, anak-anak itu tahu itu salah. Yeah. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa bersalah. Next. Nah ini Bapak Ibu ya, segitiga restitusi ini adalah materi yang terakhir ya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi lainnya seperti itu. Yang pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini yang harus disampaikan ke murid. Identitasnya distabilkan dulu. Dia tenang dulu, dia tidak emosi dulu, dia tidak cemas, dia tidak takut, dia harus nyaman dulu. Walaupun dia berbuat kesalahan apapun, dia harus nyaman dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Memberikan motivasi, ya seperti itu. Betul Pak David. Karena Pak David sudah mempraktekkan David. Sama Pak David itu coba-coba. Kenapa Ratu? Membesarkan hati. Membesarkan hati. Dibombong bahasane wong Jawa ya. Kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, melakukan kesalahan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu membuat anak-anak mulai berpikir, membuat anak-anak mulai merasa, oh iya sih, aku itu salah. Nah, itu punya alasan. Saya contoh, anak datang terlambat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi jangan langsung bisa saja dia terlambat karena menyiapkan bekal adiknya. Bisa jadi membantu orang tuanya berjualan dulu atau apa. Itu harus ditanyai validasi tindakan yang salah tadi. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai yang untuk menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai yang telah disepakati. Keyakinan kelas tadi yang sudah dibentuk tadi. Contohnya, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, seperti itu. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin Pak. Nah, seperti itu. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, sekarang kamu kan datangnya terlambat. Apakah itu termasuk disiplin? Pasti jawabnya tidak. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah perubahan yang dari diri anak, bukan dari kita. Ya, apa yang ingin kamu lakukan? Contohnya, saya akan datang lebih pagi. Saya tidak tidur larut malam. Kemudian
tidak mengulangi perbuatan sekali pasti. Oke, mungkin itu untuk segitiga restitusi. Next. Nah, kemarin saya sudah mengarahkan dokumentasi pelaksanaan segitiga restitusi pada kedua murid saya. Yang pertama itu kasusnya adalah dia sering menjambak kerudung teman. Dia selalu menjambak kerudungnya teman. Yang kedua itu adalah anak yang suka terlambat, sampai seminggu itu sampai 3 sampai 4 kali pasti terlambat terus. Jadi kemarin saya sudah menerapkannya dan alhamdulillah dari penerapan itu anak-anak sudah memperbaiki dari kesalahannya. Mungkin itu Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan ataupun kritik saran membangun untuk sekolah tercinta kita sehingga budaya positif di sekolah kita itu terlaksana dengan baik, menjadi role model dari sekolah lain. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pelaksanaan hari ini tentang peningkatan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Narto ingin memberikan 1-2 kata, monggo dipersilakan untuk karena Bapak Narto ini adalah salah satu guru senior ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Ilmu ini sangat doalan sekali, ya, sangat istilahnya sangat teladan sekali. Tetapi untuk mencapai keteladanan itu maka seorang guru harus selalu berusaha untuk menjadi manajer. Katanya Pak Imam itu. Ya, menjadi manajer. Di antara jadi manajer maka kita selalu untuk jadi contoh dan memberikan contoh, terutama contoh-contoh yang baik, serta memberikan fasilitas yang lengkap terhadap anak sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka kehendaki. Salah satunya diantaranya adalah contoh yang baik, keteladanan. Ayolah kita bareng-bareng kalau waktunya sholat duhur, ya kita melaksanakan sholat duhur, anak-anak berjamaah, ayolah kita tungguin. Ya, ini adalah contoh yang baik, kita tungguin. Jangan sampai di sana main sleeping sendiri. Karena apa? Karena aku paling hebat. Ya. Karena apa? Beli koncoy. Ya. Semua ini kita hentikan atau kita tiadakan dengan sekolah ramah anak. Ya. Ini ngomong. Iya, Pak Nuhun. Ini kata mau masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Narto. Masya Allah. Jadi jarene ngono. Ini sangat tersirat sekali maknanya. Saya sudah sama Pak Narto ini klop banget Bapak Ibu. Karena juga sama-sama guru kelas 6. Sama-sama mau desa. Sama-sama desa juga. Maksudnya dari yang disampaikan Pak Narto tadi, yaitu bagaimana teori yang sudah baik, yang sudah kita pelajari ini dapat diaplikasikan yang baik juga di sekolah kita. Bagaimana budaya positif yang sudah mendarah daging di sekolah kita ini diperbaiki lebih baik lagi. Gak boleh sliding-slidingan karena jatuh ya Pak Narto. Harus punya keyakinan bahwa aku sholat itu harus dari diri sendiri. Tapi kalau masih ayo. Itu kan memberikan contoh. Nah, seperti itu. Ayo, Harus menuntut ya. Motivasi itu bisa mendapatkan pahala ya. Karena yang saya teori tadi kalau dirinya belum bisa, maksudnya anak-anak belum bisa memunculkan motivasi intrinsiknya, maka itu adalah tugas kita sebagai guru untuk memunculkan motivasi internal pada diri anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus berkarya untuk kemerdekaan belajar anak. Kasih tepuk semangat lagi Pak. Iya. Tepuk semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.